Untuk subuh hari ini kita akan membaca ayat 146. Mungkin kita gabung dengan 147 dari surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqq wa hum ya'lamun. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Artinya ayat ini adalah orang-orang yang telah kami beri kitab sangat mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya. Dan sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahuinya. Ada dua kosakata di sini yang bersinonim, yaitu ya'rifu dengan ya'lam. Itu bersinonim tapi tidak sama. Ya'rifu dengan ya'lam maknanya sama-sama mengetahui. Ya. Tapi kenapa Al-Quran membedakan antara ya'rif dengan ya'lamu? Kita lihat, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang telah diberi kitab, mereka mengenal kebenaran kama ya'rifuna abna'ahum, seperti halnya ia mengenal anak-anak mereka. Kalau kata ya'rifuna di sini ini adalah keyakinan yang menjadi fokus daripada pengenalannya itu. Pengetahuan yang lahir dari sebuah keyakinan yang utuh. Ya'rifun. Dan orientasinya ya'rifun itu adalah unsur-unsur kegaiban. Ya. Kalau ada yang berkata, kenapa yang menjadi objeknya di sini adalah objek yang nyata? Objek yang nyata, kitab, anak-anak. Ya. Di sini ada unsur keyakinan yang sangat tajam di situ. Nah, itu bisa diketahui ketajamannya keyakinan di situ kalau kita membaca sinonimnya itu wahum ya'lamun. Coba periksa ya'lamun di situ. Wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqq wa hum ya'lamun. Di antara orang yang diberi kitab itu, kelompok itu, mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka tahu. Di sini menggunakan ilmu. Jadi kalau demikian adanya pengetahuan yang dibangun atas dasar ilmu bisa direkayasa. Ada rekayasa-rekayasanya. Karena memang dia lahir dari sebuah empiris. Kalau ya'rifun itu adalah SPO-nya ya'rifun itu mujahadah, mukasyafah, musyahadah. Itu penjajarannya. Begitu. Bukan persoalan empiris saja, tapi persoalan keyakinan yang gaib. Itulah sebabnya sehingga
Umar bin Khattab pernah tanya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam itu. Ini Abdullah bin Salam adalah pendeta Yahudi sebelum meluk Islam. Tapi beliau ini sudah tahu memang bahwa akan datang Nabi terakhir namanya Muhammad. Dia sudah tahu. Makanya beliau ini sangat menunggu-nunggu kehadiran Muhammad di Madinah. Dan beliaulah yang pertama takbir begitu mengetahui kedatangan Rasulullah di Madinah. Dan beliau bin Salam ini. Dan kita cerita sedikit ini siapa yang Abdullah bin Salam memberikan keterangan. Ini Abdullah bin Salam ajak semua keluarganya masuk Islam. Datanglah ke tempat Rasulullah SAW dan menyatakan bahwa tentang kehati-hatiannya menghadapi kelompok-kelompok yang Yahudi dan Nasrani. Ini beliau ini sangat disegani oleh kaumnya, sangat disegani, dan bahkan disanjung-sanjung pelaksanaan Nabi. Saking hebatnya ini Abdullah bin Salam. Mau membuktikan kepada Rasulullah bahwa coba dia nanti itu pembohongnya kelompok saya. Coba nanti tanya bagaimana. Ini Abdullah bin Salam disembunyi dulu di satu tempat di rumahnya Rasulullah. Baru dikatakan coba nanti tanya itu umat saya yang datang ke kita. Maka ditanyalah mereka, bagaimana pandangan Anda tentang Abdullah bin Salam? Oh, itulah pendeta kami, itulah pimpinan kami, itu tidak ada salahnya, tidak ada salahnya. Pokoknya sudah disanjung-sanjung setinggi langit, tidak ada celah. Begitu saya menyampaikan itu, Rasulullah mengatakan atas usul si Abdullah bin Salam sampaikan bahwa bagaimana pandanganmu Abdullah bin Salam kalau ia masuk Islam? Oh, tidak mungkin, tidak mungkin. Dia yang mengajarkan. Begitu bicara begitu, tampil Abdullah bin Salam menyampaikan saya sudah Islam. Berubah total istri 180 derajat. Kau memang pembohong, kau memang ini. Caci makiannya itu selangit. Inilah bercerita tentang persoalan keyakinan. Umar tanya beliau ini, Abdullah bin Salam, bagaimana keyakinanmu terhadap Muhammad? Apa kata beliau? Keyakinan saya terhadap kebenaran Al-Quran dan kebenaran Rasulullah Muhammad SAW tidak ada sedikit pun salah yang bisa lahir adanya kecurigaan. Tak ada. Melebihi keyakinanku terhadap anakku. Melebihi. Kenapa? Umar tanya, kenapa bisa? Belajar. Kalau anak kandungku itu ada salah yang bisa muncul kecurigaan. Di mana itu? Siapa yang tahu bahwa ini adalah darah dagingku kalau umpamanya istriku bergaul dengan laki-laki lain? Ada salah, bisa muncul kecurigaan. Kalau ini kata Muhammad tidak ada seperti tertutup rapat jalan itu untuk timbulnya kecurigaan saya kepada kebenaran Rasulullah. Coba dia membandingkan itu antara meyakini anaknya, yang kita tahu kalau anak kita dia 1.500 anak-anak di situ berkumpul, kita tahu bahwa ini anak saya. Kita bisa membayangkan bagaimana tingkat keyakinannya Abdullah bin Salam terhadap kebenaran Al-Quran dan kebenaran Allah. Kalau anaknya katanya ya masih ada salah, memungkinkan lahirnya kecurigaan. Siapa yang tahu kalau istri saya serong dengan laki lain? Tapi kata Muhammad tidak ada sedikit pun. Jangan sekecil apapun lubang itu yang membuat saya mau bergeser dari keyakinan.
Dan itu kata yang dipakai ya'rifu, bukan ya'lamu, bukan ya'lamu. Karena memang ya'rifu itu tadi SPO-nya itu mulai dari mujahadah, baru mukasyafah, baru musyahadah. Dari musyahadah muncul al-fana'u, dari al-fana'u muncul al-baqa'u. Itu prosesnya. Kalau ilmu tidak begitu kepada hal-hal yang empiris. Nah, agama kita ini banyak persoalan yang seperti ini, yang gaib seperti ini. Jadi apa yang mau dipakai kalau bukan ya'rifun? Apa yang mau dipakai untuk menyelami lebih dalam, lebih tekun lagi hal-hal yang seperti itu kalau bukan ya'rifun? Kemudian ya'lamun ini coba lihat kita. Ada di situ layak tumunal haq, menyembunyikan kebenaran. Wahum ya'lamun, padahal mereka tahu. Tidak dikatakan wahum ya'rifun, tapi wahum ya'lamun. Jadi kalau begitu, aktivitas ya'lam boleh muncul rekayasa, boleh muncul pembohongan, karena memang dasarnya empiris, bukan persoalan gaib. Itu pun juga tidak boleh kita tinggalkan, karena agama kita adalah agama yang meyakini dua-duanya ini, zahir dan batin. Begitu juga keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba lihat ayat itu, wal awwalu wal akhir wal zahir wal batin. Dialah Allah, awal yang tak bermula, akhir yang tak berwujud, nyata tak tersentuh, zahir yang tak tergambarkan. Jadi persoalan ini kita mau pakai ilmu yang kita mau pakai lewat. Mesti memang ada pendekatan yang harus dipakai untuk itu. Tapi kalau saya jadi itu satu sisi. Sisi yang lain kita melihat dari ayat ini bahwa siapapun yang memahami Al-Quran, ini atainahu kitab, diberikan, siapapun yang memahami Al-Quran dengan menggunakan pendekatan transendensial jauh lebih menguntungkan dibanding mendekati Al-Quran dengan pendekatan akademik. Memang kita juga dituntut, karena banyak kayak ini seperti ini, kita mampu menganalisa seperti ini, tentu ini pendekatan akademik, tapi ujung-ujungnya kan sudah berpisah. Yang mulai dari ke sini, yang mulai dari ke sini. Tapi yang bisa mengangkat itu adalah ini kita namanya ilmu dilalah, yang mampu mengenal makna struktural. Karena makna struktural dalam Al-Quran, dalam teks itu makna yang hadir akibat daripada percampuran antara satu kata dengan kata yang lain, antara jumlah dengan jumlah yang lain, dan itu tidak bisa terlepaskan itu. Kadang-kadang makna itu berubah karena percampuran kosakata. Sama dulu yang pernah saya sampaikan, bahasa Bugis saja dulu, dan itu adalah Al-Quran. Bahasa Bugis atau bahasa Makassar. Kalau saya mengatakan Mapak Guru Yamil, Mapak Guru Yamil, Mapak Guru, sama enggak itu?
Saya ulangi kata-katanya. Yamir Pak Guru dengan kata-kata Pak Guru Yamir, dan dua-duanya dipakai. Sekarang kita katakan sinonim ini, tapi beda. Beda. Kalau dikatakan Pak Guru Yamir, Pak Guru Yamir, pertanyaan yang harus muncul sebelum itu, ada anak kau Yamir? Maka jawabannya Pak Guru. Tapi kalau Yamir Pak Guru, pertanyaannya hingga Pak Guru. Jawabannya Yamir. Jadi dua alat tanya yang dipakai, hingga dengan aga. Ketika orang bertanya hingga dengan bertanya dengan aga, sudah pasti lain yang dicari. Sudah pasti yang dicari. Hingga Pak Guru ya, objek orangnya. Ada kata-kata ada yang boleh dipakai, ada perbuatannya. Tidak sama. Tidak sama. Nah, itu baru pendekatan akademik untuk memahami teks Al-Quran. Tetapi dari satu sisi tidak boleh kita mengabaikan pendekatan transendensial terhadap Al-Quran. Karena ini persoalan-persoalan keyakinan, kegaiban. Makanya Allah membedakan ini, ya'rifun dengan ya'lamun. Tidak salahlah orang ulama-ulama kita menyusun ilmu yang memang mengarahkan kita untuk ke situ. Tetapi ya begitulah, sebagian orang yang mengatakan bahwa ilmu itu adalah ilmu sesat, bid'ah, ya. Biarlah sampai sebegitu saja pengetahuan. Nanti di akhir kalau kita baru apa sih nolongnya? Kok di akhir apa sih nolongnya? Saya sudah pernah ceritakan bagaimana riwayatnya Iza Ja'a Nasrullah wal Fath. Ini kan coba kita lihat di situ makna yang hadir pada Iza Ja'a Nasrullah mampu ditangkap oleh Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas. Tidak seperti yang dipahami oleh kebanyakan orang. Kan Umar suatu waktu dia bawa Ibnu Abbas ini dalam pertemuan para alumni Perang Badar. Ya, kalau alumni Perang Badar yang masih selamat waktu Perang Badar itu. Ada pertemuan para sahabat-sahabat alumni ini. Umar bawa Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pada saat itu umurnya baru 11 tahun. Makanya banyak yang larang, Umar, kenapa bisa kau bawa anak kecil ini? Kita juga punya anak tapi kita tidak bawa. Ini pertemuan penting, Umar. Protesnya begitu. Ini pertemuan penting. Kenapa kau bawa anak-anak seperti ini? Apa kata Umar? Ada yang kau tahu, tapi tidak seperti itu yang kita paham. Akhirnya sudah mulai ini apa ini? Makanya Umar tanya, wahai para sahabat Nabi, bagaimana pandangan terhadap ayat Iza Ja'a Nasrullahi wal Fath wa ra'aitan nasa ila akhir surah. Sebagian besar menjawab, inilah ayat surah yang paling menggembirakan. Coba. Kenapa menggembirakan? Karena di situ dikatakan sudah datang pertolongan Allah, sudah datang kemenangan, sudah melihat buktinya mana banyak manusia berbondong-bondong masuk Islam. Inilah surah yang paling menggembirakan kami. Sebagai yang berkata, ini surah yang menyuruh kita untuk memperbanyak istighfar. Wastaghfiru innahu kana tawwaba. Ada ayat itu. Ditanya Ibnu Abbas, kalau Ibnu Abbas, bagaimana pendapat terhadap surah ini? Apa kata Ibnu Abbas? Inilah surah yang paling menyedihkan saya. Sudah berbeda. Karena satu yang melihat nampaknya ini ayat, satu yang melihat di balik makna itu. Ditanya, kenapa bisa Umar? Ibnu Abbas berkata begitu. Iya, ini surah yang menunjukkan
umur Rasulullah sudah dekat. Coba, mampu ditangkap mana itu? Inilah ayat surah yang menunjukkan bahwa usia Rasulullah sudah dekat. Ditanya kenapa bisa? Ya, karena sudah sempurna pekerjaannya. Ibaratnya kalau ada orang yang melakukan perjalanan dinas ke Jakarta, sudah selesai pekerjaan, masih mau tinggal tidak? Pasti kembali. Inilah yang terjadi, dan betul terjadi. 40 hari setelah itu Rasulullah wafat. Nah, kita mau pakai pendekatan apa? Nah, dalam agama kita banyak hal-hal yang seperti itu. Lebih seru lagi kalau kita berbicara menyangkut masalah persoalan keilahian. Kita mau berkata apa? Nah, kita menggunakan ilmu. Nah, Allah sendiri melarang dalam hadis Rasulullah, tafakkaru fi khalqi. Itu coba, apa buah daripada pikiran ilmu yang akalmu itu selalu berkata tafakkaru fi khalqi, yang kau bisa tangkap dengan ilmumu itu adalah hanya makhluk-makhlukku. Wala tafakkaru fi zati, tidak ada jalan engkau bisa berfikir tentang zatku, kata Allah. Fatahliku, kau binasa. Imam Husain anak Ali radhiyallahu anhu berkata, fa innahu la tanamuhul fikr, karena zat Allah tidak akan mungkin dicapai dengan pikiran. Pikiran ini bukan ya'rifun. Jadi seperti ini adanya ulama-ulama kita memberikan tuntunan seperti apa mengaplikasikan kata-kata ya'rifu dengan ya'lam. Di dalam Al-Quran juga dikatakan, allazina yazkurunallaha bla 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 wa yatafakkaruna fi khalq. Apa tidak jelas Al-Quran ini? Zikir itu adalah jenjang untuk menemukan kema'rifatan. Allazina yazkurunallah, dan itu memang objeknya Allah. Maf'ulun bihi yazkur adalah Allah. Ilmunya sejauh itu pinjam. Yazkurunallah. Wa yatafakkarun, orientasinya apa? Khalq, ciptaan. Jangan diputar. Jangan diputar. Nah, karena ya'rifun ini memang hambatan-hambatan yang dihadapi. Ya'rifun itu adalah hambatan-hambatan yang gaib juga. Apa itu hambatan-hambatan gaib itu? Riya, angkuh, itu semua itu penyakit rohania itu. Tidak bisa ilmu kedokteran itu mau mengobati penyakit riya, tidak mungkin. Sepintar-pintarnya dokter tidak bisa mengobati penyakit riya, penyakit angkuh, tidak bisa. Karena yang dia miliki adalah ilmu, bukannya ma'arifah. Tidak bisa. Ada orang penyakit banyak riyanya, dia pergi bingung dokter, resep apa mau dikasih ini. Tapi coba datanglah ke ulama-ulama kita, akan diselesaikan dengan elegan. Nah, ini kan persoalannya adalah persoalan al-haq, kebenaran. Kebenaran harus dilihat dari sisi, bukan hanya di sisi empiris, tapi harus dilihat dari sisi kebenaran transendensial. Al-haqqu min rabbik, al-haqqu min rabbik. Kebenaran itu mutlak milik Allah. Jadi kalau mutlak milik Allah ini kebenaran, kita memiliki perencanaan-perencanaan untuk mencapai
kebenaran itu. Al-haqqu min Rabbik. Dan Allah membuka cara itu untuk mencapai itu. Memang kebenaran dari Allah, bukan dari ukuran kita. Kebenaran datang bukan dari kita, tapi dari Allah. Makanya banyak orang sering mengukur kebenaran itu sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Ini salah. Karena kalau kebenaran yang kita mengukur sesuai dengan keinginan kita, tiap hari kita berkelahi, Pak. Berkelahi. Mungkin juga, tapi kecuali kalau kita sayang betul istri, ya biar. Kebenaran itu dari Allah, ada ukuran-ukurannya, ada ukuran-ukuran Rabbik, ukuran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentu kebenaran-kebenaran ini harus dimasak betul-betul di dapur-dapur kebenaran sehingga bisa kita menikmati kebenaran itu. Karena kalau kita salah memasak, pasti yang kita temui dengan nasi mentah, nasi tadi. Ada pernyataannya Syekh Abdul Qadir Jailani berkata begini, dunia ini ibarat tabahun. Tabah, apa artinya tabah? Joki, tukang masak. Tabah, cocok mana saja? Karena kalau tabah memasak, dan kalau tabah adalah tukang masak. Kira-kira kalau dia sudah memasak, di mana mau disajikan masakannya? Bukan di dunia ini disajikan masakannya, di akhirat. Di akhirat. Bukan di dunia ini disajikan, tapi di akhirat disajikan itu makanan. Disitulah apakah benar masaknya atau tidak. Jadi kalau basi, cara memasaknya sudah makanan basi dimakan dalam sepanjang hidup di akhirat. Kita mengulangi bahwa hidup ini bukan singkat tapi berkepanjangan tak berhenti. Hati-hati kita memasak, menilai kebenaran seperti apa. Mihrab itu ukurannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini barangkali yang perlu kita diskusikan. Mungkin banyak pernyataan-pernyataan yang tidak terlalu pas, boleh dikoreksi. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai. Jadi ya'lamu ya'rifu ini sangat menyentuh hati saya. Saya dapatkan ada ayat di dalam Al-Quran yang menyatakan la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, kemudian la ilaha illa ana. Ini ada tiga. Tidak ada Tuhan kecuali Dia, huwa, tidak ada Tuhan kecuali engkau, dan tidak ada Tuhan kecuali aku. Ini yang terakhir yang sangat saya takut membaca, Pak Kiai. Karena la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Aku ini kalau saya katakan, Pak, seolah-olah diri saya ini Tuhan. Ayo, ya, saya minta penjelasan Pak Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posisi aku, dia dan kau sama posisinya. Jadi kalau dia juga kita bertuhan sama posisinya. Kalau kita bertuhan dia, jadi posisi aku, dia aku, atau kamu sama posisinya. Cuma persoalannya aku siapa, dia siapa, kamu siapa. Itu yang menjadi masalah. Kalau dia yang hilang, kalau dia yang abadi, dialah yang abadi. Karena dia tidak pernah hilang, kamu tidak pernah hilang, aku tidak pernah hilang. Itu tidak pernah hilang, itu dia tidak pernah. Karena dia yang ada, dia yang ada. Sama dengan akunya itu tidak pernah hilang. Tapi kalau akunya si Muhammad, si Badru, si Rahim, aku itu hak aku hilang itu. Dan dia hilang itu. Kamu betul, kamu Rahim, kamu apa, kamu hilang itu. Yang ada adalah kamu yang tidak pernah hilang. Ya.
kullu syai'in halikun illa wajhah. Semuanya akan binasa kecuali zat Allah Subhanahu wa taala. Kecuali Dia yang Maha Ada, kamu yang Maha Ada, aku yang Maha Ada. Bukan aku ke kita ini. Bukan ke kita. Ya. Kalau kita mengatakan begitu, kita mencuri hak Allah. Kan beda, sama posisinya. Dia. Jadi kalau Dia juga kita pertuhan bagaimana? Aku pertuhan. Tidak ada bedanya, Pak. Cuma kita persoalan memahaminya, siapa Dia dan siapa kamu dan siapa aku. Kata itu yang perlu diperjelas. Akunya siapa, dianya siapa, kamunya siapa. Saya kira begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Cai. Di dalam Al-Quran ada dua agama yang banyak disinggung oleh Allah, yaitu Nasrani dan Yahudi. Termasuk yang kita jadikan kajian pada hari ini di 146 dan 140 surat Al-Baqarah, yang terjemahannya bahwa orang Yahudi dan Nasrani tidak akan memberikan kitab dan dia mengenal Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anaknya. Di ayat yang lain di surah yang sama, saya sebut ayatnya, Allah sebutkan walan tarna angkal Yahuda wala Nasara hatta tabi'a millatahum. Pertanyaan saya, kenapa orang Yahudi sangat benci kepada Islam, sangat benci kepada Rasulullah, padahal dia mengenal Muhammad, bahkan melebihi dia mengenal anaknya? Itu satu. Kemudian kedua, ketika kita salat berjamaah, ya maksudnya salat yang dijaharkan sebagai salat subuh, di mana posisi makmum untuk membaca Al-Fatihah? Apakah dia bisa mengikuti imam? Apakah dia bisa membaca Al-Fatihah setelah imam selesai baca Al-Fatihah, atau diam saja? Ada yang mengatakan bahwa bacaan imam adalah bacaan makmum. Demikian guys. Ya. Sedikit dulu saya koreksi ayatnya, bukan Yahuda, Yahudi. Bukan nasab di situ. Bukan fathah. Wala ta'ankal Yahud, bukan Yahuda. Ya. Kenapa mereka benci terhadap Rasulullah SAW? Kembali kita mengatakan karena bukan persoalan apa, persoalan penyakit batin. Penyakit batin. Karena mereka menginginkan, mengharap-harapkan kenabian itu adalah datang dari kelompok mereka. Apa ini bukan dengki namanya ini? Penyakit apa yang namanya ini? Penyakit. Jadi kalau ada orang yang banyak dengki-dengkinya kepada yang lain, itu namanya orang Yahudi juga itu. Mereka seperti itu kan. Mereka mengharap-harap bahwa nanti akan datang. Padahal Nabi Isa sudah menyatakan. Jadi itu karena memang mendekati kitab sucinya bukan dengan pendekatan arifah yang arif, tapi hanya mengetahui. Beda dengan Abdul Salam ini. Salam. Coba modelnya si siapa itu yang disebutkan dalam sejarah. Pendeta Bakhira. Pendeta Bakhira ini tahu bahwa ini Muhammad adalah Rasul. Apakah beriman atau tidak? Tidak. Karena dia hanya menggunakan pendekatan referensi. Ya. Dia tidak mampu meyakini bahwa berita-berita seperti ini adalah berita-berita kegaiban. Dan kalau berita kegaiban bukan ilmu yang bekerja, tapi keimanan, keyakinan harus bekerja di sini. Makanya itu dalam Al-Quran dikatakan, laqad ja'akum minallahi nurun. Datang kepadamu dari Allah nur. Siapa yang masukkan nur di situ? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mau pakai pendekatan apa ini kalau untuk bisa menerima kata-kata itu? Muhammad adalah nur. Makanya banyak juga yang benci itu. Nggak ada istilah nur Muhammad. Ada yang benci begitu. Itulah dinamikanya akal bekerja. Banyak pertentangan yang harus muncul. Sama tadi pertanyaan yang kedua. Bahwa di mana posisinya Al-Fatihah?
kalau kita sebagai makmum. Ini kan persoalan fikih. Persoalan fikih adalah persoalan ijtihad. Persoalan fikih adalah persoalan ijtihad. Persoalan ijtihad adalah persoalan nalar. Makanya dalam rukun salat itu semuanya itu adalah sesuatu yang konkret. Adakah di situ rukun salat adalah ikhlas? Tidak ada. Dari 13 rukun salat itu tidak ada kata-kata ikhlas. Tidak ada. Yang ada adalah menghadap ke kiblat, niat, membaca Fatihah, rukun, sujud dan seterusnya. Tidak ada kata ikhlas. Apa kita mau hilangkan itu? Nah sekarang persoalan posisi Al-Fatihah ini pendekatan fikih yang dipakai. Makanya banyak pendapat. Ada yang berkata boleh membaca Al-Fatihah di belakang imam, begitu selesai Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga Bismillah masih pertengkaran. Mau baca atau tidak? Nah, ikut situ. Ada sesudah mengucapkan satu ayat ikuti. Ada juga yang berkata nanti sudah imam baca orang dhalin, makanya katanya disarankan itu kepada imam untuk kasih jeda sejenak, memberi kesempatan kepada makmum membaca Fatihah. Ada juga yang berkata tidak perlu karena sudah ditanggung oleh imam. Sekarang Anda mau pilih yang mana? Pilih yang mana? Karena itu masing-masing ada penguatan yang mereka lakukan itu. Apa penguatan pada hal ini? Hadis berkata la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat yang dimiliki oleh orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Bagaimana kalian dengan pendapat itu? Oh, dia mana? Tidak. Itu berlaku kalau sendiri, tapi ini berkahnya jamaah saja, itu yang menutupi. Dan itu dibuktikan dalam ilmu fikih. Ilmu fikih kalau umpamanya Anda masbuk tidak ada kesempatan membaca Fatihah. Semua ulama fikih 4 mazhab itu menyatakan sah rukunnya itu, rakaatnya. Kenapa? Berkahnya jamaahnya. Masing-masing punya. Ini persoalan ijtihad. Kalau persoalan fikih, persoalan ijtihad. Saya kira gitu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Ustaz. Ini pertanyaan sebenarnya sudah pernah saya sampaikan di salah satu pengajian tentang seseorang mengulangi beberapa kali takbirnya karena mungkin merasa bahwa belum dia dapat sasaran yang ingin dia mau ingat pada saat takbir. Nah, ini yang pertanyaan saya. Sebetulnya pada saat orang takbir itu apa dan siapa yang kita harus tuju takbir kita? Maksudnya tentu kita takbir untuk menyembah Allah, tetapi di situ saya lihat ada beberapa orang yang seolah berulang kali, dan saya yakin juga seperti kita ini manusia biasa selain Rasulullah, bahwa pada saat kita takbir ada saja gangguan. Jadi pertanyaan saya tadi itu, dia di titik mana yang dia tuju takbirnya sehingga dia merasa bahwa inilah yang saya harus ucapkan dalam takbir sehingga bisa khusyuk. Dan perbuatan itu apakah ada di zaman Rasulullah, menjadi contoh Rasulullah? Ketika kita tidak khusyuk, kita ulangi terus. Sepengetahuan saya, kita takbir saja cukup satu kali, semuanya kita serahkan kepada Allah. Saya minta penjelasan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seharusnya di pertanyaan ditanya orang yang mengulang-ulang itu. Iya. Ada apa sampai kau ulangi lagi? Karena kalau saya ditanya, saya tidak pernah ulangi. Coba ditanya kepada orang yang mengulangi, kenapa? Ya, kan sama kalau kita ke pasar Pak ya, kita di luar pasar itu, kita tidak tahu apa udah bilang ini menjual ikan di dalam orang ada cendeno, ada itu apa? Tanya orangnya itu apa kau bilang? Oh ini saya bilang.
bilang. Tapi kenapa saya tidak pernah mengulangi takbir, mengulangi takbir? Karena saya merasa bahwa saya tidak pernah melihat diri saya. Karena ketika kita takbir masih melihat kita yang takbir, berarti menghadirkan dua wujud. Ada pelaku. Ini namanya al-farq dalam konsep ilmu tasawuf. Itu namanya al-farqu wal jama'. Kita harus berada pada posisi al-farqu adalah posisi al-jama'. Nah, ketika kita masih melihat diri kita khusyuk, tidak khusyuk itu. Selama kita mengatakan saya khusyuk, mau kosong kalau dia khusyuk. Sama saya ikhlas, tidak ikhlas itu. Karena ada ulama kita berkata begini, siapa yang melihat ada keikhlasan dalam ikhlasnya, ketahuilah bahwa keikhlasan itu masih membutuhkan keikhlasan. Artinya apa ini? Artinya apa? Dalam konsep itu al-fana'u. Apa bentuknya al-fana'u? Saya sudah pernah gambarkan di sini. Al-fana'u itu mengabaikan eksistensi diri kita karena menyaksikan yang ada. Saya beri contoh mengabaikan eksistensi. Dalam Al-Quran itu, sewaktu Musa, saya ulangi lagi kisahnya ini. Sewaktu Musa menghendaki melihat Allah secara nyata, apa dia katakan? Oh, kamu tidak bisa lihat. Kalau mau lihat saya, lihatlah ke gunung. Lihatlah ke gunung. Gunung itu makhluk atau bukan? Makhluk. Nah, kenapa Allah suruh Musa melihat ke gunung, padahal kenapa tidak lihat ke saya? Mau dibawa kemana penglihatan? Di mana tempat kalau bahasa Bugis itu tempat dakai yang kita melihat itu? Tidak ada. Makanya lihat ke gunung. Berarti gunung ini adalah wasilah. Jadi di mana nampaknya Tuhan? Falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Tuh ayat itu. Falamma tajalla, apa itu tajalla? Nampak. Rabbu nampak, Tuhan di mana nampaknya? Di gunung. Apakah yang kita lihat? Apakah Musa melihat gunung itu gunung? Nah, Tuhan berkata, setelah Musa melihat ke gunung, gunung itu hilang, hancur. Bukan hancur melepuh, enggak. Hilang eksistensi gunung. Hilang eksistensi gunung. Apakah Musa pingsan? Oh tidak. Tidak pingsan Musa. Hilang eksistensi Musa. Karena yang ada adalah yang maha ada. La ilaha illallah. Ini adalah konsep al-fana'u. Saya kira Bapak juga biasa al-fana'u, tapi bukan salah kan. Bapak sering al-fana'u tapi kepada sesama makhluk. Sering Bapak al-fana'u itu. Contoh, ini saya berikan contoh ini. Kan jadi Pak, tapi di mana? Ya? Kantor urusan agama. Nah, bagus. Kantor urusan agama. Datang penyampaian dari Pak Kekanwil agama. Umpamanya Pak Rahim, umpamanya Pak siapa nama katakan? Hasim. Pak Hasim, sebentar saya mau ke rumahmu jam 6 pagi. Ini Pak Kekanwil yang berkata begitu. Saya mau ke rumahmu jam 6 pagi. Ini ilustrasi Pak ini. Pak Akasim itu selalu mandinya jam 7 sebagai Pak Kasim, ya. Tapi karena ada berita dari Pak Kekanwil, Pak Kasim sama ke rumah jam 6, kira-kira mandinya jam berapa? Nah, lebih awal lagi.
Siapa yang mandi itu jam 5? Siapa yang mandi? Pak Kasih yang mandi yang timba air, tapi siapa yang perintah Anda mandi di situ? Pak Kanwil, berarti pada hakikatnya Pak Kanwil yang mandi, Anda hilang di situ. Anda hilang di situ. Kesebanyak Anda mesti bertahan. Pak Kasih sebagai Pak Kasih ya jam 7 baru saya mandi. Ya, karena Pak Kasih sebagai Pak Kasih. Tapi dia mau al-fana'u terhadap kekandungan, oh mandi jam sekian. Ini konsep al-fana'u. Itulah saya katakan tadi. Sering kita melakukan al-fana'u, tapi mampukah kita melakukan hal seperti ini kepada Allah? Karena jangan sampai kalau kita selalu berkata saya mandi, sudah mandi, kan biasanya kalau kita di rumah ambil baju biasa aja. Siapa lagi yang ambil baju? Pasti kita ambil sarung, ambil yang baju bagus-bagus, kan? Siapa yang ambil baju? Kalau Pak Kasim sebagai Pak Kasim, baju kau selalu memakai. Artinya apa begitu? Ada energi, ada kekuatan yang bekerja dalam diri ini yang membuat Anda hilang dari diri Anda. Al-fana'u. Ini persoalannya, mampukah kita melakukan seperti ini dengan Allah? Kalau tidak seperti itu kan model iblis. Coba iblis disuruh sujud ke Adam, tidak mau. Karena tidak mampu meninggalkan dirinya sebagai iblis. Tidak ada fana'nya, makanya tidak mau. Jadi kalau ada orang sadar seperti itu, sadar iblis. Coba lihat malaikat sujud nggak kepada Adam? Sujud. Hilang eksistensinya itu. Seandainya kata masih hadir eksistensinya dirinya malaikat, untuk apa saya sujud kepada Adam? Nah, dia diciptakan dari ini, saya dari itu. Hilang eksistensi itu. Ini persoalannya, mampukah kita membawa kondisi ini, perjalanan batin ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Makanya saya tidak pernah mengulangi takbirku, Pak. Ya. Dan nanti supaya benar, tanya bagi orang yang mengatakan kenapa dia begitu. Saya kira mohon maaf bercanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya surat As-Sariyat ayat berapa itu? Tidak kujadikan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Pertanyaan saya di sini, Pak Kiai, kenapa hanya jin dan manusia saja yang disebutkan diperintahkan untuk menyembah? Bagaimana dengan makhluk yang lain, gunung, matahari, bintang, malaikat? Kenapa tidak disebut itu, Pak Kiai? Demikian, Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jin dan manusia itu makhluk kecil-kecil. Iya. Itu jin dan manusia itu makhluk kecil-kecil. Makanya ditekankan di situ. Kan tentang makhluk kan dalam ayat berkatakan wa azinat li rabbiha wa hukat wa alqat ma fiha wa ta'ala. Coba bayangkan saja, saking tunduknya itu tadi tidak hanya pembantahan dari makhluk-makhluk yang lain. Wa azinat li rabbiha wa hukat. Semua tidak ada keinginan sedikit mau membantah. Mau dipatantang begini oleh Allah, silahkan. Mau silahkan. Wa'azinat, apa artinya wa'azinat? Sangat tunduk dan patuh mendengar daripada Allah. Berbeda jin dan manusia. Manusia kan jin, ada yang taat, ada yang tidak. Saya kira itu saja kita sudah bersihkan. Assalamualaikum. Ya, senior, silakan senior. Assalamualaikum Pak Kiai. Tadi ada, saya tertarik tadi Abdullah bin Salam ketika dipermalukan oleh pengikutnya, pasti sakit hati.
Tapi ada ungkapan Pak Kiai, Pak Prof, tak seorang pun yang dapat menyakiti hati kita kecuali kita sendiri. Saya pernah ditanya mahasiswa tentang ini. Bagaimana kalau kita menghadapi sakit hati? Bagaimana caranya menyikapi supaya kita mampu tidak sakit hati? Dia tambah lagi, kalau saya sakit hati Pak, saya akan dia mau jengkel dalam hati. Ya, jengkel. Bagaimana? Siapa tahu ada doa-doa. Waktu itu tanya, dan jangan dulu saya jawab. Saya tanya dulu guruku. Ya, nah ini. Dan kedua Pak Kiai, tadi ada aktabah tukang masak. Kebetulan di luar tukang masak belum selesai, masih ada sementara kupas telurnya tadi. Saya kebetulan dengan beliau ini seksi konsumsi untuk menyiapkan utamanya ibu-ibu, saya siapkan di luar. Jadi itu saja. Ini informasi yang kedua. Yang pertama, bagaimana saya menjawab pertanyaan itu Pak Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sering berkata begini, salah satu bentuk yang gampang menyakiti kita itu kalau kita dijajah, Pak. Kalau kita dijajah, maka kita gampang sakit hati. Nah, makanya itu ada doanya Nabi, diajarkan kepada anaknya, Rabbi la takilni ila nafsi tarfat aini. Ya Allah, jangan serahkan diriku kepada diriku. Kalau kita yang membawa diri tambah banyak sakit hati. Ya. Tapi maaf Pak Kiai, saya di rumah sering dimarahi istri. Ya. Tetapi saya tidak mau sakit hati karena sayangku lebih besar daripada marahnya. Ya, itu begitu sifat Tuhan. Sifat Tuhan itu kan wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Al-Qur'an begitu. Kasih sayang itu mengalahkan segala-galanya. Dan memang cinta itu Pak, cinta itu adalah sebuah penyakit, tapi kita tidak pernah berusaha untuk mencari obatnya. Ya, tapi ada ungkapan Pak Kiai, cinta karena cinta tak perlu dipertanyakan. Kan masih sementara di ibu pas telur bisa bertanya. Ibu bertanya Pak Kiai, ibu ada ibu mau bertanya, silakan supaya sambil ada ibu. Sudah tidak ada yang bertanya Pak Kiai. Saya juga seluruh kaki sudah mulai parah betul nih. Ya. Mohon maaf kalau bercanda begini. Ya. Saya kira insya Allah mudah-mudahan canda-canda kita itu membawa keberkahan kepada kita semua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.